Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Citraraya yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam ini kita bertemu kembali dalam persekutuan doa Kapadokia yang masih dalam suasana situasi pandemi COVID-19. Sehingga kita masih melakukan persekutuan Jumat malam kita yang kita ikuti melalui media online. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua Jemaat GKI Citraraya tetap dalam naungan dan perlindungan Tuhan Yesus selalu. Walaupun kondisi dan situasi yang tidak menentu ini, kita semua tetap penuh sukacita. Biarlah melalui persekutuan doa malam hari ini, kita mau datang menghadap Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau berdoa, menyerahkan pergumulan, terlebih utama lagi melalui firman-Nya malam hari ini, kita mau belajar mengerti, memahami kehendak Tuhan atas hidup kita, dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran serta menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang kita lakukan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat teduh mulai. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Mari kita naikkan pujian, Bapa Kau sungguh baik. Kita mau mengucap syukur buat hari yang sudah diberikan kepada kita, di mana tak habis kasih dan rahmat-Nya, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pimpin, agar semua yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Dia, dan firman yang kita dengarkan juga bisa tertanam dalam hati kita. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk malam hari ini Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa menjalani hidup ini Tuhan. Terlebih lagi Bapa, Engkau yang sangat mengasihi kami, menyertai hidup kami, memberikan kami kesempatan waktu untuk kami bisa datang menghadap hadirat-Mu melalui persekutuan doa Kapadokia. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan malam hari ini Tuhan, di mana kami mau berdoa, kami mau memuji, kami mau belajar akan firman-Mu ya Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, segala doa syafaat kami Engkau mau mendengarkannya Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini juga bisa tertanam di dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah pada kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ini berjalan baik dan benar, dan tidak ada kekurangan satu apapun. Terlebih perangkat-perangkat media dan juga anak-anak Tuhan yang melayani, Tuhan berkati Tuhan. Terlebih lagi kami mau serahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya urapan kuasa daripada-Mu hadir padanya Tuhan, sehingga apa yang dia tuturkan merupakan isi hati Tuhan buat kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, ajar kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami Tuhan. Karena untuk itu Tuhan, agar kiranya layakan kami menghadap hadirat-Mu di malam hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu. Hanya dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bisa ada sampai saat ini, itu adalah karena kasih dan pemeliharaan Bapa. Kita sehat dan berani menjalani hidup sampai saat ini, itu juga karena kita yakini Bapa senantiasa menyertai kita. Semua masalah, ujian, situasi, keadaan ini terjadi adalah untuk kebaikan bagi kita, khususnya dan bagi seluruh makhluk hidup umumnya. Mari kita imani dan pujikan bahwa ku tahu Bapa pelihara. Ku yang
baik, ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan menaikkan doa syafaat kita dan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Karena kita tahu dan percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Di saat kita bimbang dan hilang arah, pasti kita tidak takut karena Tuhan ada di dekat dan beserta dengan kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini dalam persekutuan doa kita telah memuji nama Tuhan dan kita akan juga menyampaikan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Pokok doa yang pertama, kita bersyukur atas perlindungan Tuhan buat hari ini, penyertaan Tuhan hari-hari sebelumnya. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami yang di surga, puji syukur ya Bapa, para kasih dan anugerah-Mu, Engkau menyertai kami, Engkau berkati hari-hari kami sampai hari ini ya Bapa, sampai malam hari ini Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau menjaga kami, keluar masuk kami ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pokok doa yang kedua, mari kita doakan pemerintahan kita, Bapak Presiden dan jajaran menteri sampai kepada para pemerintahan daerah, biarlah mereka bekerja sama dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, dan juga rakyat dan bangsa mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga peristiwa COVID ini dapat ditanggulangi. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat pemerintahan kita. Bapa kami yang di surga, kami berdoa kepadamu ya Bapa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, jajaran menteri sampai kepada para pemerintahan daerah, desa ya Bapa. Biarlah mereka bekerja sama ya Bapa, apapun ketetapan-ketetapan yang telah diputuskan, ditetapkan ya Tuhan, anggaran-anggaran yang dibutuhkan ya Tuhan, Engkau cukupkan ya Bapa, apapun yang mereka rancangkan ya Bapa, bantuan-bantuan bagi rakyat kami yang terdampak sekali akan COVID ini ya Tuhan, untuk menolong mereka biarlah juga tepat sasaran Tuhan. Biar ya Bapa, Engkau yang menyertai mereka di dalam melakukan pelaksanaan ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Mari kita berdoa juga kepada aparat pemerintahan kita di bagian keamanan, Bapak Polisi dan juga angkatan yang melindungi bangsa negara kita, biarlah negara kita dalam kondisi aman dan tentram, dan tidak ada beberapa orang yang mengambil kesempatan di dalam mengacaukan pemerintahan kita. Dan juga kita mendoakan perekonomian bangsa kita, biarlah para menteri, aparat yang terlibat di sana bisa menentukan sikap bagaimana perekonomian kita bisa pulih. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Bapa, kasih dan karunia-Mu ya Bapa buat bangsa dan negara kami. Lindungi ya Bapa dalam situasi seperti ini ya Bapa. Engkau berikan kepada aparat keamanan kami seperti polisi, angkatan darat ya Bapa, melindungi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami dalam situasi seperti ini ya Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga ya Bapa, dan tak ada seorang pun yang mau mengambil kesempatan ini untuk hal-hal yang tidak baik ya Bapa. Biarlah ya Bapa seluruh pemerintahan kami yang terlibat di dalam perekonomian dengan kondisi kami yang seperti ini Tuhan, Engkau memberikan mereka suatu kebijakan-kebijakan di mana perekonomian kami bisa dipulihkan ya Bapa. Engkau juga yang memberikan suatu kebijakan untuk bisa meningkatkan secara perlahan ya Bapa. Ini ya Bapa kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, amin. Mari kita mendoakan juga dokter, para medis dan tenaga sukarelawan, bahkan juga pekerja cleaning service yang di rumah sakit yang melayani dengan peristiwa mereka di garis terdepan melayani saudara-saudara kita yang terinfeksi. Biar mereka Tuhan lindungi, dan juga masyarakat yang terinfeksi COVID dalam kelemahan tubuh, mereka bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mendoakan. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami mendoakan para dokter, para medis, tenaga sukarelawan yang menyumbangkan tenaga mereka ya Tuhan, dan bahkan juga cleaning service yang bekerja di rumah sakit ya Bapa. Tuhan, mereka di garis terdepan pada saat ini ya Tuhan, Engkau perlengkapi mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Bapa, dengan segala apa yang mereka butuhkan, perlengkapan ya Bapa, Engkau cukupkan ya Tuhan, biar mereka melayani ya Tuhan, berpengharapan kepadamu, penyertaan-Mu, sehingga stamina mereka Engkau tingkatkan Tuhan, mereka bisa melayani saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID Tuhan dengan sukacita ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang terinfeksi dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, biarlah mereka bersandar kepadamu, kekuatan kepadamu ya Bapa, pengharapan kepadamu ya Bapa, kuasa-Mu ada, mukjizat-Mu ada ya Bapa. Oleh
jamahan-Mu ya Bapa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka, keluarga-keluarga mereka juga ya Bapa, yang mungkin tidak bisa mendampingi secara dekat, berikan mereka kekuatan, Engkau lindungi juga dengan situasi karantina segala macam, dan juga Engkau lindungi mereka ya Bapa, pengharapannya dalam nama Yesus. Ini ya Bapa doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari juga kita mendoakan anak-anak kita, siswa, mahasiswa yang belajar secara online beberapa bulan, bahkan juga kondisi mereka tidak gampang menjalaninya, dan mereka menghadapi ujian juga secara online ataupun tugas-tugas. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka sukacita, dan kita doakan juga bagi anak-anak kita yang akan melanjutkan perguruan tinggi yang lebih tinggi, ya mereka mempersiapkan diri dan menentukan pilihan dengan memohon petunjuk dari Tuhan, dan pelaksanaan dari pemerintahan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa buat anak-anak kami ya Bapak, siswa maupun mahasiswa, di mana proses pembelajaran beberapa bulan ini ya Bapak secara online. Kami tahu tidak gampang ya Tuhan, baik pendidikan, tenaga pendidik maupun siswa mahasiswa yang menghadapinya ya Tuhan. Biarlah pada saat ini mereka akan menjalani ujian semester atau ujian kenaikan. Tuhan, Engkau perlengkapi mereka ya Bapa, baik secara online apapun tugas-tugas yang ditugaskan kepada mereka ya Bapa di dalam situasi dan kondisi ini ya Bapa. Berikan mereka tetap suatu usaha, upaya ya Bapa, mempelajarinya ya Tuhan, menyiapkannya ya Tuhan. Biarlah mereka bertekun ya Tuhan, dan memohon kepadamu di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak kami akan melanjutkan perguruan tinggi. Engkau pimpin mereka ya Bapa di dalam tujuan mereka, dalam pemilihan mereka, dalam pelaksanaan pemerintahan kami. Biarlah bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa, situasi yang sulit seperti ini ya Tuhan. Ini ya Bapa, kami bawa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, amin. Mari kita berdoa bagi jemaat kita yang berdampak dalam peristiwa COVID, di mana banyak yang di-PHK-kan, dirumahkan, bahkan usaha tidak berjalan, dan juga yang berdagang mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Biarlah dengan kondisi ini kita dikuatkan, jemaat kita dikuatkan, ya tetap bersandar kepada Tuhan, dan juga gereja yang menjadi suatu saluran berkat bagi jemaat dan sekitarnya, pelayanan. Biarlah seluruh jemaat saling memperhatikan, bagi yang berlebih bisa menyisihkan buat saudara-saudara yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa ya Bapa buat jemaat kami, simpatisan yang dimana dampak dari peristiwa COVID ini ya Tuhan. Mereka di PHK, dikarantinakan, bahkan yang berusaha tidak berjalan usahanya, yang berdagang mengalami kemerosotan yang tajam, bahkan tidak bisa berjualan. Tuhan, Engkau hadir ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Bapa dalam peristiwa ini, dan bagi seluruh jemaat kami yang mengalaminya ya Bapa. Tuhan, biarlah gereja-Mu nyata ya Bapa dalam kondisi seperti ini menjadi saluran berkat bagi jemaat kami, di mana seluruh jemaat kami bisa saling memperhatikan, yang berlebih bisa menyisihkan ya Bapa sebagian daripada penghasilan mereka untuk melihat akan saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan ya Tuhan, sehingga kasih yang Kau ajarkan nyata ya Bapa. Biarlah ya Bapa proses ini bisa berjalan dengan suatu sukacita ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu, amin. Mari kita berdoa juga buat kebaktian online ya, setiap minggu ya, dalam situasi ibadah di rumah. Biar setiap keluarga jemaat kita di dalam ibadah kita tetap memuji memuliakan Tuhan, bahkan diberi kekuatan melalui firman-firman-Nya, dan juga pengadaan ibadah online
yang direncanakan bagi Yud dan Tin dan KAA di bulan ini, biarlah segenap yang melayani dan majelis yang terlibat dalam perekaman berjalan dengan baik dan Tuhan lindungi. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, membawa jemaat kami di mana dalam ibadah kami secara online ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendapatkan sumber kekuatan daripada-Mu dengan peristiwa yang sulit seperti ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di mana ibadah secara online akan dilaksanakan buat Teen Youth dan KAA di dalam bulan ini. Tuhan, Engkau yang melindungi seluruh segenap yang melayani dan juga majelis yang terlibat dalam perekaman. Tuhan, Engkau lindungi semuanya ya Bapa di dalam pelaksanaannya, perekamannya, sampai ibadah ini menjadi suatu berkat bagi anak-anak-Mu, Teen dan Youth juga ya Tuhan. Kami dikuatkan melalui firman-Mu ini semua Tuhan. Inilah Bapa doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemudian kita berdoa buat jemaat kita yang sakit, yang mengalami kedukaan, ya orang tua kita di dalam keterbatasan gerak langkah mereka dan juga kelemahan fisik mereka. Mari kita doakan. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Bapa, kami membawakan saudara-saudara kami yang sakit, yang kelemahan tubuh ya Bapa, di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan, yang keluarganya juga Engkau berikan kesehatan untuk mendampingi mereka ya Bapa. Biarlah berpengharapan kepada-Mu, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pemulihan ya Bapa akan sakit penyakit mereka, pengharapan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa akan saudara-saudara kami yang berduka ya Tuhan, baik peristiwa COVID maupun kedukaan yang memisahkan terhadap orang yang mereka kasih ya Tuhan. Engkau hibur, Engkau berikan kekuatan ya Bapa bagi keluarga yang ditinggalkan atau anak-anak yang ditinggalkan. Engkau yang sumber kekuatan bisa mereka lalui peristiwa ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka, selalu menopang mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia Tuhan, baik di rumah maupun di kampung halaman. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka dengan keterbatasan fisik mereka, kelemahan tubuh mereka. Biarlah kami bersama-sama yang ada di rumah bisa di dalam sukacita untuk melayani orang tua kami Tuhan. Inilah Bapa doa kami dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami doa, amin. Yang terakhir, diberikan waktu bagi jemaat untuk menyampaikan doa-doa secara pribadi, pergumulan hidup. Setelah itu akan kita akhiri dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita menyampaikan doa-doa pergumulan hidup kita. Allah Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, Tuhan, kami telah menyampaikan doa-doa syafaat kami, seruan doa kami ya Tuhan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh pergumulan jemaat kami ya Tuhan, jauh melebihi apa yang telah kami ungkapkan, dan jauh Engkau akan juga memberikan apa yang kami minta ya Tuhan. Engkau lebih mengasihi kami, Engkau yang lebih mengetahui apa kebutuhan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Inilah Bapa doa-doa dan seruan kami pada malam hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, doa Bapa kami yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa-doa syafaat kita sudah selesai kita panjatkan. Marilah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kita, Pendeta Samuel Wiratama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam.
Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan pembacaan dan perenungan Alkitab di malam Kapadokia ini ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami penerangan daripada Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca, kami memahami, dan diberikan kekuatan agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya ingin mengawali renungan malam ini dengan membaca dari kitab Bilangan pasal 34 ayat 13. Satu ayat saja. Bilangan 34 ayat 13 bunyinya demikian. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi, yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhir bulan Maret, ketika COVID-19 sudah mewabah di negara kita ini, saya sempat bertemu dengan seorang kenalan yang kebetulan adalah pengusaha. Kami ngobrol, dan saya bertanya kepada dia, bagaimana omset usahanya setengah bulan terakhir waktu itu. Dia menjawab bahwa omset usahanya turun drastis. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Tidak banyak orang yang datang untuk berbelanja. Saya bertanya lagi kepada dia, apa yang akan dilakukan? Bagaimana sikap dia menghadapi situasi seperti itu? Dia berkata, kita tidak dapat melakukan apa-apa, ini krisis. Namun, dia mengatakan, satu hal yang saya yakini, situasi seperti ini tidak akan selama-lamanya. Beberapa bulan kemudian dia akan lewat, dan situasi itu akan berbalik kembali seperti sedia kala. Dia bilang, keyakinan itu harus ada. Optimisme seperti ini harus ada supaya dia bisa bertahan dalam situasi yang sulit seperti ini. Ada nada-nada optimis dalam perkataan kenalan saya tadi. Dan memang dalam hidup ini kita butuh optimisme. Optimisme yang diartikan di dalam kamus KBBI online sebagai paham atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Sikap yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Sikap seperti ini sangat penting dalam kehidupan. Optimisme memberikan semangat, melahirkan pengharapan, memacu kekuatan untuk berjuang, memberikan kesabaran dan ketekunan dalam kesulitan, membuka wawasan kita untuk melihat kesempatan dalam situasi yang sulit, dan terutama menghadirkan kemungkinan keberhasilan yang lebih besar untuk meraih apa yang kita impikan atau cita-citakan di dalam kehidupan ini. Ketika Anda memperhatikan sejarah kehidupan orang-orang sukses, Anda akan menemukan salah satu faktor yang menyebabkan kesuksesan mereka adalah pikiran mereka yang optimis. Columbus bisa berhasil menjelajahi lautan yang luas, bahkan kemudian menemukan samudra yang baru karena optimisme dia. Karena optimisme itulah, maka banyak sekali para misioneri pergi ke tempat-tempat baru, mengabarkan Injil, menghadirkan kasih Allah kepada orang-orang yang mereka tidak kenal. Karena optimisme juga, walaupun belum melihat hasilnya, orang-orang kaya mendonasikan dana yang begitu besar kepada lembaga-lembaga penelitian yang sedang berupaya menemukan vaksin dan obat-obatan guna melawan penyakit menular yang diakibatkan oleh virus dan bakteri. Optimisme seperti inilah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kemudian menyebabkan Musa memerintahkan kepada suku di Israel untuk menentukan pembagian tanah-tanah kepada suku dan keluarga bangsa Israel yang ada di seberang sungai Yordan. Perhatikan, waktu Musa memerintahkan seperti itu,
Mereka belum memasuki tanah Kanaan, perang belum dimulai, penduduk Kanaan belum ditaklukkan. Tetapi sebelum penaklukan itu dimulai, mereka sudah merencanakan yang matang bagaimana tanah itu dibagi secara adil dan proporsional bagi setiap suku dan keluarga. Optimisme itulah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang menyebabkan mereka melakukan perencanaan itu, dan kemudian mereka maju berperang. Dan sebelum berperang itu dimulai, mereka sudah memenangkan perang itu dan menyebabkan pengundian dan pembagian direncanakan dan dilakukan. Namun perhatikan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, optimisme mereka tidak dibangun di atas dasar keyakinan diri atau sekedar pikiran positif yang dimunculkan dari dalam diri seseorang untuk memotivasi dirinya agar bisa bersemangat dan berjuang. Optimisme mereka juga tidak lahir dari kekuatan militer yang mereka miliki, karena mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak punya pengalaman perang, persenjataan mereka juga tidak canggih. Optimisme mereka juga tidak berakar pada hipnotisme atau proyeksi perasaan dan pikiran seperti yang dilakukan oleh banyak orang dalam masa kini. Walaupun kita harus akui kedua hal ini bisa dalam batas-batas tertentu menyebabkan seseorang bersemangat kembali. Namun kalau sekedar optimisme seperti itu tidak akan menolong bangsa Israel memenangkan pertempuran. Apa dasar optimisme dan pengharapan mereka? Kalau Anda mengikuti kisah daripada sejarah perjalanan bangsa Israel mulai keluar dari Mesir sampai tiba di Sungai Yordan, Anda akan menemukan bahwa optimisme mereka dibangun di atas dasar janji Tuhan. Allah berjanji, dan Allah juga yang akan menggenapkan janjinya kepada umatnya. Asal umatnya bertekun, sabar, berjuang dalam penderitaan dan taat mengikuti kehendak Allah, maka janji Allah itu akan terwujud dalam kehidupan mereka. Dan di atas dasar janji itulah, janji Allah yang tidak berubah dan amin itulah, muncul rasa optimis, pengharapan yang membuat semangat mereka menggebu-gebu dan bergelora bahwa Israel akan menang dan menaklukkan Kanaan. Optimisme seperti inilah yang membuahkan keberhasilan dalam hidup umat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, milikilah optimisme seperti itu. Karena janji-janji Allah tidak pernah berubah. Ia setia dan amin menyertai kehidupan kita. Bahwa Ia akan menyertai umatnya senantiasa sampai pada akhir zaman. Bahwa Ia tidak akan menelantarkan kita, Ia akan memelihara kita, memberikan kepada kita kekuatan. Bahwa Ia akan menyertai kita melewati lembah kekelaman. Di atas dasar keyakinan dan optimisme itulah pengharapan kita didirikan. Dengan janji itulah, maka kita memperoleh kekuatan, ketekunan, dan daya juang yang ekstra untuk menggenapi dan menggapai tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Penderitaan dan kesulitan seperti yang kita alami sekarang ini tidak akan menghalangi dan mengalahkan Anda. Dengan pengharapan dan optimisme daripada Allah, kita akan menjalani kehidupan ini, bahkan melampaui kesulitan yang ada, menggapai keberhasilan yang menanti kita di masa depan. Optimisme dari Allah akan menghantar Anda pada kehidupan yang berhasil. Seorang teman pendeta KKI pernah berkata, kalau hari esok kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, bukankah lebih baik kita memilih berharap dan berpikir positif bahwa segala yang baik akan terjadi. Inilah optimisme, inilah pengharapan. Umat Allah di masa lampau sudah mengalaminya. Dan sekarang giliran Anda untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita di masa kini. Tuhan memberkati kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita di penghujung persekutuan doa pada malam hari ini. Ingatlah firman Tuhan yang tadi kita dengar, dan kiranya itu menjadi pegangan hidup kita.
Hari esok kita tidak tahu. Mungkin langit akan gelap. Banyak hal yang terjadi di hidup ini yang tidak kita bisa pahami. Walaupun sulit perjalanan, tetapi satu hal yang pasti. Ketika tangan kita terulur ke atas untuk Tuhan pegang, maka kita yakin dapat bertahan dan tidak takut menjalaninya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah dan produktif, dan tetap berdoa. Mari katakan, Tuhan yang memegang. Mari kita katakan, tak ku tahu akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Maka hatiku tenang ketika kita berjalan dengan Yesus. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Kita tidak tahu hari esok, mungkin langit akan gelap, tetapi yang satu pasti, ketika Tuhan mengingat kita, semuanya berjalan baik. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak